Tak hanya wajah, perut Jokowi juga disorot saat acara ulang tahun. Dr. Tifa makin cemas lihatnya. Pak, kata-kata hari ini. Sembuh sehat ya Pak. Dari rakyat untuk rakyat Pak. Ya. Pak, banyakin jalan Pak. Siap. Anja. Katanya pulang dari Vatikan. Ya ini si Babe nih, babenya Wapres kan. Tiba-tiba kena alergi berat. Ya dari foto yang kita lihat yang ditampilkan media massa gitu ya. Sebagian malah footage itu datang dari Solo misalnya gitu. Itu ada apa namanya? Ya biasanya alergi kan sebentar ya. Biasa kan kita ada alergi, kena biduran gitu ya, gatel, kita makan cetirizine hilang. Nih sampai moon face gitu Saya kira wajah. bukan alergi ya, ada semacam itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa. Oh bisa disebut gangguan udah ya? Gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Oke, sehingga direspon dengan cara seperti itu. Nah, kita mulai lihat bagaimana misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu terus-menerus dulu. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah efek negatifnya kan. Dia mesti layani, mesti seolah-olah ya silahkan. Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh netizen kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya bisa bayangkan misalnya, ini hipotesis saja. Mungkin seminggu sekali keluarga itu makan malam bersama, sambil saling menduga apa yang akan terjadi. Nah, presiden sebagai kepala keluarga harus menerangkan, tetapi dia tidak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak ada di media massa. Jadi sebetulnya ketegangan psikologi itu yang menyebabkan kan sistem tubuh kita itu, kalau tubuhnya tidak kuat, sistem apa namanya itu, Imunnya, kekebalan tubuhnya. bukan imunnya itu, hormon Fisiologisnya. stresor. Oke. Dia mesti diatasi secara kimia, misalnya minum Xanax atau minum Jokowi tampaknya memang gimana ya, ini diingatkan betul oleh Dokter Tifa ya, Anda itu sakit serius, tidak bisa dibiarkan tanpa perawatan terbaik. Ada luka memanjang di leher, pasti gatal sekali rasanya sekujur tubuh. Mau sempat lembuh nggak? Mau cepat lembuh nggak? Ya, kalau mau cepat sembuh, segera ke rumah sakit dan jangan hanya rawat jalan. Ini nasihat dari Dokter Tifa. Tetapi jawaban para netizen ya itu agak aneh-aneh. Mau jujur atau terus gatal-gatal? Ya, kasihan beliau harus menanggung dosa berat akibat perbuatannya sebagai Pangeran Diponegoro. Itu adalah doa anak-anak terlantar, janda-janda miskin, dan rakyat lainnya yang hidupnya teraniaya akibat kebijakannya. Alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. Tapi ini kondisinya gimana? Penyembuhan di sana Ya seperti ini. aktivitas seperti biasa ya? Biasa saja. Enggak kemana-mana. Badan masih fit berarti ya? Gimana? Badan masih fit. Enggak ada masalah. Alergi biasa. Karena kemarin sempat ada yang mengatakan bahwa berobat ke Jepang segala macam. Duh, suka jebun. Mungkin nonton timnas. Nonton timnas. Kalau Pinocchio bohong, hidungnya jadi panjang. Tapi kalau Jokowi bohong, jadinya sakit kulit. Nah, jadi lagi rame nih tentang foto dan video penampakan Jokowi pada hari ulang tahunnya yang ke-64 Sabtu kemarin. Dengan kondisi kulit wajah yang terlihat tidak normal, seperti membengkak, melepuh, dan menghitam.
Banyak yang kemudian mengartikan itu sebagai azab dari Yang Maha Kuasa. Tapi yang menarik, ada juga loh sebagian yang menilai kalau kondisi kulit Jokowi itu sebagai salah satu kebohongan Jokowi lagi. Hanya sebuah pencitraan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dan supaya terus mendapatkan pemberitaan di media dan medsos. Atau intinya, isu penyakit kulit itu cuma bisa-bisaannya Jokowi aja supaya jadi trending topik di masyarakat. Nah, terlepas dari kebenarannya, menurut gue kecurigaan itu beralasan juga. Karena pertama, Jokowi yang masih memiliki agenda dan birahi politik tentu butuh panggung supaya bisa terus eksis dan tidak dilupakan. Yang kedua, faktanya adalah polemik ijazah palsu kemarin itu sukses menjadikan nama Jokowi sebagai trending topik nomor 1. Dan yang ketiga, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia nggak suka tuh yang namanya politik, tapi sangat menyukai drama atau sinetron. Nah, isu ijazah palsu kemarin dan isu kondisi kulit Jokowi sekarang ini, dua-duanya penuh dengan drama, tapi sedikit saja bumbu politiknya. Jadi isu kondisi kulit Jokowi cocok banget untuk dijadiin trending topik di Indonesia. Cocok banget dengan realita kondisi masyarakat Indonesia yang religius dan suka banget nonton sinetron azab. Gue nggak tahu apakah kondisi kulit Jokowi adalah azab, pencitraan, atau penyakit biasa aja. Tapi kalau ngelihat kebiasaan dari pernyataan-pernyataan Jokowi yang seringnya sen kiri tapi beloknya kanan, gue jadi ingat kisah dari zaman Yunani kuno yang berjudul The Boy Who Cried Wolf. Sebuah cerita klasik tentang seorang anak yang akibat terlalu seringnya berbohong sampai tidak ada lagi orang yang percaya. Nah, kalau menurut kalian nih, gimana? Apakah Jokowi ini kena azab, kena penyakit biasa aja, atau lagi-lagi dia berbohong? Ya, tampilan fisik Jokowi berubah. Sakit apa? Belakangan ini netizen dihebohkan dengan penampilan fisik Jokowi tepat di hari ulang tahunnya pada tanggal 21 Juni kemarin. Kulit Pak Jokowi ini tampak berubah tidak seperti dulu lagi. 2 kali saya pernah menjadi relawan Pak Jokowi sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Tapi jujur ya, saya belum pernah melihat kondisi Jokowi sakit dan terlihat parah seperti saat ini. Jadi ada apa sebenarnya dengan Pak Jokowi? Jujur saya kaget dan kasihan melihat keadaan Pak Jokowi seperti saat ini. Ada yang bilang beliau sakit karena karma. Ada juga yang menyebut karena azab, tekanan batin, dan lain-lain. Padahal kalau menurut keterangan dari ajudan, Pak Jokowi itu cuma mengalami alergi kulit setelah diutus oleh Presiden Prabowo dari Vatikan pada bulan April lalu. Nah, dari sini muncul pertanyaan dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat. Masa sih alergi kulit sampai separah itu? Begitulah persepsi yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dan saya sendiri tidak tahu sebenarnya apa yang dialami oleh Pak Jokowi saat ini. Nah, di saat seperti ini ya, menurut hemat saya seharusnya ada tim dokter kepresidenan yang menjelaskan secara resmi terkait dengan kondisi Pak Jokowi saat ini. Ini penting agar apa? Agar tidak ada simpang siur di tengah masyarakat. Karena apapun itu ya, Pak Jokowi adalah mantan Presiden Republik Indonesia, bahkan Presiden 2 periode. Nah, tapi kenapa ya sampai sekarang tidak ada satupun tim dokter kepresidenan yang menjelaskan secara resmi? Bahkan ya sebagian pendukung juga ada yang mengklaim tuh, foto Pak Jokowi sakit itu hoax dan editan. Begitulah klaim sebagian dari pendukung Pak Jokowi. Dan melalui konten ini ya, saya ingin menegaskan bahwasanya foto Pak Jokowi sedang sakit itu adalah real, itu adalah fakta. Jadi bukan hasil editan atau rekayasa AI. Banyak kok media kredibel dan televisi yang sudah menampilkan kondisi Pak Jokowi sekarang itu memang berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan saya juga ingin mengajak kepada teman-teman semua, khususnya yang sudah tidak lagi sejalan dengan Pak Jokowi. Mari bedakan antara urusan politik dan kemanusiaan. Karena soal pandangan politik itu kita boleh berbeda, kita boleh saling mengkritisi. Nah, tapi kalau soal kemanusiaan itu tetap harus diutamakan, tetap harus berada di atas dari pandangan politik dan apapun. Nah, saya juga ingin mengajak kepada pendukung Pak Jokowi agar lebih terbuka dan bisa menerima fakta. Bahwasanya foto kondisi Pak Jokowi yang terbaru itu memang asli, bukan hasil editan atau rekayasa, bukan. Itu adalah asli dan sudah banyak media kredibel yang menayangkan.
Jadi kalau teman-teman semua ada yang masih ragu terkait dengan rilis foto tersebut, ya silakan saja bisa dicek melalui media-media kredibel. Zaman ini sudah canggih, silakan gunakan smartphone kalian dengan baik. Nah, terlepas dari apapun anggapan publik terhadap Pak Jokowi, ya saya cuma ingin berdoa semoga Pak Jokowi ini diberikan kesembuhan. Siapapun itu bisa sakit, termasuk kita semuanya. Semua sudah atas kehendaknya dan tidak ada yang sulit baginya. Jadi kita sebaiknya doakan saja yang terbaik buat Pak Jokowi. Tak hanya wajah Jokowi, perut Presiden ke-7 RI juga disorot saat hadir di perayaan ulang tahunnya yang ke-64. Di rumahnya di Solo, Jokowi sempat menyambut warga dan simpatisan yang ingin merayakan hari ulang tahunnya di tanggal 21 Juni tahun 2025 kemarin. Publik dibuat terkejut dengan penampakan terbaru wajah Jokowi yang konon berbeda jauh dari sebelumnya. Dalam jepretan foto salah satu awak media, terlihat wajah Jokowi dipenuhi bercak putih di pipi, dahi, hingga leher. Di leher Jokowi juga tampak memerah. Kondisi wajah Jokowi yang disebut-sebut berbeda jauh dari saat ia menjadi presiden pun turut disoroti Dr. Tifa. Dokter yang ngotot menuding ijazah Jokowi palsu itu turut mengurai keprihatinannya atas kondisi wajah suami Iriana. Karenanya, dokter bernama lengkap Tifauzia Tiasuma itu menyarankan agar Jokowi berobat ke rumah sakit. Jokowi tanggal 21 Juni tahun 2025. Sepertinya masih sakit. Sekali lagi saya ingatkan, Pak Jokowi, Anda sakit serius, tidak bisa dibiarkan tanpa perawatan terbaik. Ada luka memanjang di leher. Pasti gatal sekali rasanya sekujur tubuh. Semoga lekas sembuh, Pak. Segera ke rumah sakit, jangan hanya rawat jalan, tulis Dr. Tifa dalam cuitannya di Twitter, dilansir tribunnewsbogor.com pada Minggu, tanggal 22 Juni tahun 2025. Tak cuma soal wajah, Dr. Tifa juga menyoroti soal tonjolan yang ada di perut Jokowi saat muncul di acara hari ulang tahunnya. Terlihat di balik kemeja putih yang dikenakan Jokowi, kata Dr. Tifa ada tonjolan di bagian perut suami dari Iriana tersebut. Terkait dengan tonjolan di perut tersebut, Dr. Tifa mengurai analisanya. Tifa menduga, tonjolan di perut Jokowi itu adalah alat kesehatan bernama CAPD. Untuk diketahui, CAPD adalah Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis yang merupakan alat untuk metode cuci darah melalui rongga perut. Kalau melihat dari tanda dan gejala yang sama-sama kita lihat, praktis sejak bulan April tahun 2025 hingga sekarang, dan saya ases adalah penyakit autoimun agresif, maka dugaan saya alat itu adalah CAPD. Ini adalah asesmen dari seorang dokter atas pertanyaan para netizen, ungkap Dr. Tifa dalam postingannya di Twitter. Diungkap Dr. Tifa, ia cemas melihat kondisi Jokowi terkini. Analisa soal penyakit Jokowi tersebut kata Tifa tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu yang kini menyeretnya. Dr. Tifa lantas kembali mengurai analisanya soal dugaan Jokowi mengidap autoimun. Penyakit autoimun agresif yang perjalanan penyakitnya kurang dari 6 bulan menuju terminal stage, dengan gejala perubahan kulit yang agresif, gatal luar biasa, sarkopenia atau otor mengecil dengan cepat menimbulkan kelemahan dan kehilangan berat badan, kerusakan organ-organ agresif terutama ginjal dan sistem imun, antara lain lupus nefritis grade 4-5, rapid progressive glomerulonefritis (RPGN), scleroderma renal crisis, yang bisa merusak ginjal dalam hitungan minggu hingga bulan. Sebagai dokter dan sesama manusia, saya khawatir terhadap kesehatan beliau. Ketika kondisi autoimun sangat agresif, dan menyerang organ-organ dengan cepat terutama ginjal, maka CAPD sama sekali tidak mendukung, tulis Dr. Tifa. Kata ajudan Jokowi. Sebelumnya, terkait dengan kondisi wajah Jokowi yang disebut terkena penyakit, sang ajudan sempat buka suara. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengurai penyebab wajah Jokowi tampak berbeda dari sebelumnya. Kompol Syarif menjelaskan pemicu wajah Jokowi dipenuhi banyak flek hitam dan bercak putih. Bukan sakit autoimun seperti yang disebut Dr. Tifa, Kompol Syarif menyebut bahwa Jokowi mengidap alergi sepulang dari Vatikan beberapa minggu lalu. Jokowi kena alergi pasca pulang dari Vatikan tapi secara fisik beliau fit banget. Mungkin cuaca di Vatikan, jadi penyesuaian. Pulang ke Indonesia dari sana itu muncul alerginya, kata Kompol Syarif dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Jokowi Kreatif Channel pada tanggal 6 Juni tahun 2025 lalu. Autoimun? Enggak sampai sana, sambungnya. Lebih lanjut, Kompol Syarif juga membantah isu yang beredar yakni katanya Jokowi mengidap penyakit Stevens-Johnson Syndrome. Kompol Syarif menceritakan diagnosa dari dokter soal penyakit Jokowi.
Enggak, Jokowi tidak mengidap Stevens-Johnson syndrome, hoaks itu, enggak benar itu, enggak lah. Itu alergi biasa, pungkas Kompol Syarif. Atas penjelasan yang disampaikan ajudan Jokowi itu, Dr. Tifa menimpalinya. Dalam cuitan terbaru di Twitter, Tifa menyinggung soal hoaks alias berita bohong. Justru yang hoaks adalah, orang yang mengatakan ini hanya alergi kulit biasa yang menyerang akibat kunjungan ke Vatikan. Sekali lagi ini sakit berat.